Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk hidup di atas iman dan Islam, dan kita teguhkan lagi akidah kita dengan belajar akidah. Dan dalam rangkaian pemahaman 3 prinsip kehidupan seorang muslim, yaitu mengenal Allah sebagai Rabb, mengenal Allah sebagai Ilah, dan mengenal nama dan sifat-sifatnya, maka kita sampai di level yang ketiga, yaitu mengenal Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Dan kita sudah sampai pada pembelajaran bahwasanya Allah itu ada di atas, ada di langit yang paling atas. Kemudian di langit yang paling atas ada arsy Allah, dan Allah gak pernah lebih kecil daripada arsy-Nya, dan Allah tidak tergantung, terikat, butuh sama arsy-Nya. Makanya kita hanya mengatakan ini karena memang dalilnya begitu. Kok orang lain menafsirkan berarti Allah butuh arsy, berarti ini. Nah, itu kan pendapat jenengan. Kita memahami sesuai dalil saja. Makanya Imam Malik punya kalimat al-istiwa'u maklumun. Istiwa itu sudah diketahui artinya. Wal kaifiyatu mas'ulun, piye-piyenya itu tidak ada yang tahu karena terkait Allah. Wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakannya sebuah kekeliruan. Makanya kalau Allah menjelaskan Allah di atas, ya sudah. Ketika Allah menyebutkan Allah itu di atas arsy-Nya, ya sudah. Tidak usah kemudian berarti ini, berarti ngono. Nah, berarti ini, berarti ngono, berarti kan kita yang menjelaskan. Nah, itu sebuah kekeliruan. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membicarakan atau mempelajari apa itu arsy. Arsy apa? Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa arsy itu artinya singgasana kekuasaan. Nomor istilahnya lenggahane raja niku. Nah, sehingga secara bahasa itu. Tapi kalau arsy-Nya Allah, maka definisinya adalah makhluk yang tertinggi, makhluk yang terbesar, makhluk yang teragung. Nah, nanti dalil-dalilnya kita baca. Nabi SAW bersabda, "Faida sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa ahlal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Ini yang pagi kita juga bahas ini. Jika kalian meminta, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu ada di paling tengah, paling tinggi. Jadi surga-surga yang biasa itu nanti di kiri kanan semebar atas bintang-bintang. Nah, yang paling di tengah, paling tinggi itu surga Firdaus. Nah, di atasnya itu ada arsy Allah Ar-Rahman. Dan dari Firdaus ini, dari surga Firdaus itu di bawah arsy Allah, mengalirlah sungai-sungai ke surga. Maka kemana surganya? Ya surga masing-masing. Mungkin dengan menempati masing-masing tempatnya itu ke situ. Nanti ada yang mengalir ke telaga-telaga, juga ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa mudah kita pahami kayak gini. Sumbernya satu dari Cokro, kan? Ngalir, ada yang ke Bengawan, ada yang jadi Pam, ada yang jadi nomor umbul-umbul macam-macam niku, direnang segala macam. Nah, itu seperti itu. Atau sumbernya dari Tamangu, nanti ngalir dari Dunjemblok, dari kali nomor macam-macam ini, nanti ngumpul Bengawan, Laut, Gimir, kemudian jadi
kalau dikatakan aras itu jika sana raja, tapi nek aras Allah satu definisinya makhluk yang tertinggi. Kemudian yang kedua, makhluk yang terbesar. Allah menyifatinya dengan alim dalam surat An-Nahl ayat 26. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-kursiyu mau'idul qadamain. Yang disebut kursi, ayat kursi, ada kata kursi, itu difahami oleh bahasa sebagai tempat kedua kaki, jadi pijakan kaki. Wal arsu la yaqdiru qadrahu illa Allah Ta'ala. Dan adapun aras tidak ada yang mengetahui ukurannya selain Allah, saking besarnya. Dan ini bukan berarti Allah itu di atasnya sebagai Allah yang lebih kecil, walaupun pada hadis syafaat tadi pagi yang kita pelajari, Allah bisa merubah ukuran atau bentuknya sesuai kehendaknya. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengatakan Allah butuh sama arsnya. Jadi Allah itu maha kuasa, maha mulia, maha tinggi, maha segala-galanya, tidak terikat dengan makhluknya. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, Dzul Arsil Majid, Allah lah yang memiliki ars yang majid, yang maha mulia. Maka Al-Majid di sini terjemahannya adalah maha besar, maha agung, dan maha luas. Nanti dalam kalimat yang lain yang maha terpuji. Nah, dalam ilmu qiraah itu ada 7 sampai 10 qiraah. Qiraatu sabah atau qiraatu asrar. Nah, 7 atau 10 itu ada yang membaca Al-Majid itu dengan Al-Majidu, jadi Dzul Arsil Majidu. Nah, kalau dibaca seperti itu berarti yang maha mulia itu Allah. Allah yang mempunyai aras, Allah lah yang maha mulia. Kalau bacanya Al-Majidu. Tapi kalau bacanya Al-Majidi, berarti Al-Majid ini sifat dari aras. Dzul Arsil Majidi yang memiliki aras yang mulia, maka maknanya arasnya itu yang besar. Jadi kalau Dzul Arsil Majidu, maka kembalinya kepada Allah, berarti yang besar itu Allah. Tapi bisa juga dibaca Dzul Arsil Majidi. Nah, ini kalau Majidi berarti yang besar itu arasnya. Dua-duanya benar. Ini yang disebut qiraah sab'ah itu kayak gitu. Jadi harokatnya beda, tapi ada riwayat yang membenarkan. Makanya nanti dengan ampun apa silanya, nampun gumun nampun kaget kayak kiai mau start Tuhan itu bukan buat Tuhan tapi buat duhe walaili ida saji. Ini longko dari Indonesia. Tapi nek nganti enten jenengan ampun nyadai kuwi kleru boten. Semadang ugi enten imam begitu ketemu ayat sajadah beliau sujud, dengan jangan imam sesat. Dan Banten itu imam Banten itu digebuki sakit ya. Jadi harusnya diajarkan gitu. Nah, masyarakatnya nggak ada yang ngajarkan, tiba-tiba ada yang imami sujud tilawah digebuki imam itu. Dikiranya orang gila itu dia saya gebuki, ternyata barang diinterogasi dia normal. Cuman dia marah karena kenapa kok kamu sujud, padahal ini belum saatnya sujud, kamu kok baru mau ayat langsung sujud. Ini mau sesat. Ya, pentingnya majelis ilmu itu mau terlibat, biar jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Karimur Rahman bin Kalamil Manan, dia mengatakan bahwasanya aras itu luas seluas langit dan bumi. Kursi dibandingkan dengan aras itu seperti cincin. Jadi ada kursi, ada aras. Ayat kursi, nanti ada juga ayat yang bercerita tentang aras. Nah, kursi itu ikut dijelaskan ya. Misal ini cincin tau. Nah, disebutkan bahwasanya kursi jika dibandingkan dengan aras itu seperti cincin
yang dilemparkan di tengah-tengah lapangan. Nah, ini kan dengan bayangnya lapangan, monggo, ini cincin, nah, letaknya. Kemudian arsy disebutkan di sini karena arsy itu begitu besar dan arsy itu makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Nah, dalilnya, ada dalilnya. Jadi tidak cuma pendapat ulama, ada dalilnya. Nabi SAW bersabda, "Wal kursiyyu fil ars." Perbandingan kursi ketika berada di atas ars itu illa kahal kotin min hadidin, itu seperti gelang besi. Halqah itu gelang yang ditaruh di baina dhuhrai falatin minal ard, di tengah-tengah padang pasir luas kayak gelang, boten ketok. Makanya kursi Allah itu senajan segede langit dan bumi, tapi yang dibandingkan ars itu kecil. Makanya baik-baik dirahmati Allah, ars Allah itu lebih besar. Dan kursi tadi sudah disebutkan, yaitu letak kedua kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Terus nggak usah dibayangkan berarti piye, nggak usah. Sedangkan ars itu ibarat ranjang atau singgasana raja dari sisi bahasa. Nah, kemudian baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Abil Is Al-Hanafi berkata, ars itu seperti ranjang yang punya tiang-tiang yang dipikul malaikat. Itu seperti kubah bagi langit, jadi bumi, langit 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kemudian di atas itu ars Allah yang besar banget. Jadi koyok penutupnya semua alam itu ars itu. Nah, kemudian itu dipikul oleh malaikat dan ars itu berada di atas semua makhluk. Dan ars itu berat sekali. Makanya kita diajari dalam zikir pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah, aku memuji Engkau sebanyak jumlah makhluk Engkau. Ya manusia, ya binatang, tumbuhannya, ikannya, jinnya, malaikatnya, amuba, bakteri, burung-burung komplit. Waridon nafsi, dan sejauh kerelaannya, wazinat arsy, dan seberat timbangan arsy. Jadi doa ini doa untuk melengkapi semua pujian kita. Kita mengucap subhanallah, alhamdulillah, macam-macam. Kita tutup dengan ini. Saya memuji Engkau ya Allah dengan sebanyak ciptaan Engkau, sebanyak keridhaan Engkau, seberat aras Engkau, wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta-tinta tulisan kalimat Engkau. Qadimi binazani Allah wa iyyakum. Aras makhluk yang paling besar, paling agung, paling tinggi. Kemudian terkait dengan paling tinggi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Baina samai dunya wallati taliha khamsu mi'ati amin." Antara langit dunia dengan langit di atasnya itu 500 tahun perjalanan. Kemudian wa baina kulli samai khamsu mi'ati amin, dan antara dua langit itu 500 tahun perjalanan. Langit 1 ke 2 500 tahun perjalanan, langit 2 ke 3 500 tahun perjalanan, dan seterusnya sampai 7. Wa baina sabiati wal kursi khamsu mi'ati amin, dan antara langit yang ke-7 dan kursi Allah itu ada 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ma' khamsu mi'ati amin, dan antara kursi dan samudra, jadi di atasnya kursi itu ada samudra luas, itu 500 tahun perjalanan. Wal kursi fawqal ma', kursi itu di atasnya, berarti air dulu baru di atasnya adalah kursi. Minhu mi'ati amin khamsu mi'atu amin. Kemudian wa bainal kursi wal ma' khamsu mi'atu amin, wal kursi fawqal ma' wallahu fawqal kursi wa ya'lamu ma antum alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas kursinya, maka tidak ada yang tersembunyi baginya atas amal-amal yang kita kerjakan. Jadi urutannya itu bumi, langit 1 500 tahun perjalanan, langit 2 500 tahun perjalanan, 3 500 tahun perjalanan, sampai 7 500 tahun perjalanan. Dari 7 ke samudra itu ada 500 tahun perjalanan, dari samudra ke kursi itu 500 tahun perjalanan, di atasnya ada aras Allah Subhanahu wa taala 500 tahun perjalanan, Allah di atas semua itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu total ini kita bawa alam. Karena nanti ada dalil yang menyebutkan tebalnya samudra itu 500 tahun perjalanan. Nah, terus wajib banget. Makanya Allah yang sebesar itu, setinggi itu, seagung itu, terus mau didongkengkan bumi yang sekecil ini dilebokkan oleh pada Yai Setri yang bernama Maryam,
kemudian dikeluarkan lagi dari jalan yang lebih kecil lagi, maka itu sebuah penghinaan sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. 100 tingkatan ini Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Antara dua tingkatan surga ini jaraknya adalah sejauh jarak langit dan bumi, berarti 500 tahun perjalanan. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah maka mintalah firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena dia adalah surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi, wa fawqahu arsyur rahmat, dan di atasnya adalah arsy ar-rahmat, wa minhu tufajjarul anhar al-jannah, dan darinya mengalir sungai-sungai surga. Berarti ya, di bawah arsy Allah itu masih ada tingkatan-tingkatan surga. Dan dari banyak tingkatan itu, tingkatan khusus buat mujahid aja itu 100 tingkatan. Satu tingkatannya sejauh langit dan bumi. Jarak langit dan bumi dan langit berapa? 500 kali 150.000. Oh, berarti tambah jauh lagi. Nanti bukan banget masuk gil. Pasti piro boten ngertos. Makanya ketika kita membaca hadis ini, nggak ada lain kecuali kita akan menyatakan betapa kecilnya kita, betapa rendahnya kita, betapa hinanya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngene ra gelem salat padahal yuswane pun swidak pun 30 meh nopo. Makanya bagi yang dirahmati Allah, ini renungan bagi kita. Enggak perlu kita terlalu banyak pengen tahu tentang Allah sak detail-detail, karena nanti akal kita tidak nyanda. Maka yang terpenting kita introspeksi saja. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu. Pertanyakan pada diri kita, amal apa yang sudah kita siapkan sebelum nanti benar-benar ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan di tahun ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan, ya, aku digambarkan dari seseorang dari sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar bahwa beliau SAW bersabda, walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabbaha hamalahul ars thumma sabbaha ahlus sama alladhi yalqinahum hatta yablughu at-tashbihah la hadhihi samai dunya. Akan tetapi Rabb kita yang namanya mengandung sumber kebaikan dan keagungan, jika telah menetapkan suatu perkara maka malaikat pembawa ars bertasbih. Jadi ketika Allah yang di atas ars itu berfirman memerintahkan sesuatu sesuai dengan yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, maka malaikat yang memikul ars itu mendengar dan malaikat-malaikat itu bertasbih subhanallah. Kemudian tasbih itu memenuhi seluruh penghuni langit. Begitu seterusnya sampai ke bawah ke penghuni langit dunia 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian mereka yang berada setelahnya, yaitu malaikat pembawa ars ini, maka mereka akan mengatakan bahasanya apa yang difirmankan oleh Rabbu, mereka akan mengatakan sesuatu yang benar dan yang maha benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menyebutkan bahasanya Allah memiliki aras yang besar dan arasnya ada yang memikulnya, enten sing nyogo. Dan ini dikonfirmasi pada Quran surat Ghafir ayat 7. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'a kulla shay'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adzab jahannam. Malaikat-malaikat pemikul ars dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya bertasbih memuji Rabb-nya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman sembari mengucapkan Rabbana wasi'at kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan mereka orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Nanti sebagian ulama menjelaskan doa ini khusus buat orang yang bermajelis ilmu.
Makanya Nabi mengatakan ketika kita berkumpul di rumah di antara rumah Allah akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, mendapatkan naungan malaikat, dan disebut-sebut nama kita di sekeliling malaikat yang ada di dekatnya. Siapa malaikat yang paling dekat dengan Allah secara posisi? Malaikat pemikul ars. Ayat ini mengkonfirmasi bahwasanya malaikat pemikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya, berarti yang di bawahnya dan di sekitarnya, itu bertasbih memuji Allah dan memintakan ampun. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabul jahim. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Ampunilah mereka yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau. Orang yang bertobat di kota masjid mengikuti jalan Engkau itu menuntut ilmu, dan peliharalah mereka dari siksa api yang menyala-nyala. Dan nanti hadis yang semisal dengan ini ada. Dari malaikat itu ketika melihat orang yang bermajelis itu, mereka memintakan ampun. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Ramila nggih, majelis ilmu niku paling sekeco kantun lenggang, masjidnya asrep, senderan, adem, dikai roti, ngantuk tilem dihangsal, ditunggangi malaikat. Nah, oleh itu antara dua waktu sholat dengan dihitung sholat, dihitung mujahid fisabilillah. Nek nganti dipundhut kali Gusti Allah dihitung mati sahih wis penake pol kita itu. Alhamdulillah bapak ibu dirahmati Allah, nek jenengan pun sepuh pun purna pun mboten enten kegiatan